Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan enkripsi data menggunakan Bcrypt dan MD5. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata, yaitu kriptos dan graphin. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan graphin memiliki arti menulis. Makna kriptografi secara harfiah ialah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis kriptografi. Yang pertama adalah hash function. Hash function sendiri dipergunakan untuk meringkas data serta mengirimkan penjelasan yang telah dirangkum. Jenis kriptografi ini menggunakan persamaan matematika, di mana algoritma akan mengambil nilai numerik sebagai input yang kemudian akan diringkas oleh hash system. Apabila menggunakan metode ini, maka tidak memerlukan kunci, dikarenakan fungsi telah disesuaikan dengan tahapan skenario pengiriman atau berbasis satu arah. Yang kedua adalah public key cryptography. Public key cryptography adalah konsep perlindungan data yang bersifat revolusioner dalam kurun waktu 300 hingga 400 tahun terakhir, di mana istilah ini sering disebut dengan kunci publik. Public key ini memanfaatkan dua kunci yang saling berhubungan, yaitu kunci public dan private. Public key cryptography dianggap lebih aman jika dibandingkan dengan symmetric key. Pada jenis kriptografi ini sering menggunakan metode RSA dan beberapa contoh metode yang lain seperti DSA, PKC, dan teknik kurva elips. Dan yang ketiga adalah symmetric key cryptography. Jenis symmetric key cryptography disebut juga dengan kunci rahasia, yang berarti penerima dan pengirim informasi hanya menggunakan satu kunci untuk melakukan enkripsi data. Jenis kriptografi yang digunakan menggunakan AES, Advanced Encryption System. Pendekatan yang dilakukan oleh symmetric key dianggap lebih efisien daripada menggunakan metode yang lainnya. Di pembahasan selanjutnya, saya akan membuat website registrasi sederhana dan melakukan enkripsi data. Langkah pertama, kita harus membuat database terlebih dahulu. Sebelum itu, pastikan Apache dan MySQL-nya sudah dijalankan. Setelah itu, kita masuk ke command prompt. Jika sudah, selanjutnya kita ketikkan saja cd c.2 garis miring xampp garis miring mysql garis miring bin, lalu tekan enter. Setelah itu, kita ketikkan saja seperti yang ada pada video. Kemudian, langkah selanjutnya kita akan membuat database,
yaitu dengan cara create nama database. Di sini saya memberi nama tugas, titik koma, lalu tekan enter. Setelah itu, kita gunakan database yang sudah kita buat tadi dengan cara mengetik use nama database, lalu tekan enter. Langkah selanjutnya, kita akan membuat tabel dan fieldnya. Di sini, kita ketikkan saja seperti yang ada pada video. Selanjutnya, kita akan mengisi field pada tabel yang kita buat. Field yang pertama, ID dengan tipe integer dengan panjang karakter 10. Lalu kita akan menjadikan ID ini sebagai primary key dengan cara ketik auto increment primary key. File yang kedua yaitu username dengan tipe data varchar dan panjang karakter 30. Kemudian file yang ketiga yaitu password dengan tipe data varchar dan panjang karakter 30. Jika seperti ini, maka tabel sudah dibuat. Untuk mengeceknya, kita ketikkan saja dash nama tabel, titik koma, lalu tekan enter. Kemudian kita akan membuat website registrasi. Di sini saya menggunakan Sublime Text sebagai text editornya. Langkah pertama, kita simpan dulu filenya di folder htdoc. Setelah itu, kalian ikuti langkah-langkahnya seperti dalam video, mulai dari PHP dan seterusnya, dan jangan lupa memperhatikan titik komanya agar tidak terjadi error saat dijalankan. Pada bagian ini, nantinya ketika kita berhasil menambahkan user baru, akan muncul notifikasinya. Pada bagian ini, kita akan membuat HTML-nya. Sekali lagi, untuk memperhatikan tulisan
dan titik komanya agar tidak terjadi error saat dijalankan. Pada bagian ini, kita akan menambahkan style untuk memperindah halaman web. Lalu selanjutnya kita akan membuat functionnya. Lakukan seperti sebelumnya, yaitu simpan filenya di folder htdocs. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengkoneksikannya ke database yang sudah kita buat dengan cara mengetikkan conf sama dengan mysql connect dalam kurung localhost root dan nama database-nya.
Pada bagian ini berfungsi untuk mengecek username sudah ada atau belum. Dengan mengetikkan select username form, nama tabel yang sudah kita buat tadi, where username. Pada bagian ini berfungsi untuk enkripsi data dengan mengetik seperti berikut ini. Lakukan langkah-langkahnya seperti di video dan memperhatikan penulisan dan titik komanya.
Setelah selesai, lalu simpan filenya. Lalu kita akan melihat website dari hasil codingan yang sudah kita buat tadi dengan cara mengetik localhost, nama folder, dan nama filenya. Ini adalah tampilan dari website yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, kita akan memperbagusnya dengan cara menambahkan file CSS-nya. Langkah pertama, kita simpan dulu filenya, kemudian kita buat folder baru, kita beri nama CSS, kemudian kita simpan di dalam folder CSS tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kita skip saja videonya. Dan ini adalah tampilan dari codingan CSS-nya. Lalu untuk melihat hasilnya, kita ketikkan saja seperti yang tadi. Dan ini adalah tampilannya. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan username dan passwordnya. Lalu akan muncul pemberitahuan username telah ditambahkan. Selanjutnya kita akan melihat hasilnya di command prompt. Dengan cara mengetik select bintang front, lalu nama tabelnya, enter. Ini adalah hasil enkripsi data menggunakan MD5. Selanjutnya, kita akan melakukan enkripsi data menggunakan Bcrypt. Lakukan seperti yang ada pada video. Lalu, lakukan registrasi kembali dengan menggunakan username dan password yang baru. Username sudah berhasil ditambahkan. Sekarang kita akan melihat hasil enkripsinya. Kita ketikkan saja seperti tadi, select bintang from, nama tabel, lalu tekan enter. Dan yang di bawah ini adalah hasil enkripsi data menggunakan Bcrypt. Selanjutnya, kita akan membuat halaman login dan halaman indeksnya. Caranya sama saja, kita simpan filenya di folder htdocs yang ada pada folder exam. Untuk mempersingkat waktu, kita percepat saja videonya. Dan ini adalah tampilan dari hasil codingan, login, dan indeksnya.
Untuk mengeceknya, kita ketikkan saja localhost, nama folder tempat disimpan, dan nama file yang tadi, yaitu login. Dan ini adalah tampilan dari halaman login yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, kita akan login menggunakan username dan password yang sudah kita buat tadi. Kita ketikkan saja username-nya dan password-nya di sini. Dan sudah bisa login ke halaman website. Itu saja video pada kali ini, dan semoga dapat membantu.